Salam ngoprek. Ayo kita ngoprek bareng lagi. Sekarang kita ngebahas tentang gardan depan Hilux, gardan depan Ford Ranger, gardan depan Prado. Kita ngebahas cara kerjanya aja nih. Lebih spesifik lagi, ini kita ngebahas aktuator Freelock vakum yang menggunakan vakum Freelock. Ini gardan masih keluaran lama, masih pakai vakum, diatur pakai modul aslinya. Tapi kalau penerapannya kita custom, biasanya jual gardan nggak sama modul buat ini nih, buat aktuatornya, buat Freelocknya kalau istilah gampangnya, buat pengunci gardan, buat pengunci as roda gitu. Cara kerjanya sih sebetulnya nggak simple, maksudnya nggak susah. Selang ini ngisap dari vakum berarti dia free. Kalau selang yang sebelahnya ngisap berarti dia ngelok, jadi dia model bolak-balik gitu cara kerjanya. Nah itu semua diatur sama modul. Jadi kalau di Ford Ranger tuh ada saklar RWD tuh, kalau dipencet nah dia kelok. Ini switchnya nih, switch yang lampu RWD nya ada depan ada belakang. Switchnya ini, aktuatornya ini, vakumnya ini, selangnya, selang buat ngebuka sama nutupnya, ngelok sama nge-free-nya. Karena kita custom, kita nggak dapat modulnya, kita harus custom sendiri nih, pakai 3 solenoid gitu. Nah, kita lihat hasil customannya. Nah ini solenoidnya, pengganti modul. Kita pakai 3, kalau ada modulnya pakai 2 doang. Karena kita nggak ada modulnya ya kita pakai 3 nih. Kita mencoba mengakali modul yang ada. Ini selang yang tadi ke aktuator nih 2, satu ini buat unlock, ini buat locknya. Nah ini 3 modul, ini satu buat ngatur unlocknya, buat ngatur ini, yang 2 buat ngatur locknya gitu. Sebetulnya sih prinsipnya mudah. Ini satu lagi nih buat vakum, ya vakum ke mesin. Kita ngambil dari vakum mesin, ini vakumnya. Kita cabang satu sih buat ini nih, pressure, buat pressure bensinnya, yang satu buat aktuator. Ini modelnya nih yang kita susun. Ntar kita lihat di diagram biar lebih jelas gitu. Kalau ini switchnya nih, switch saklar lah asalnya, saklar buat ngelock sama nge-free-nya. Kita pakai saklar sama otomatisnya. Kita mau buat otomatis dari sini nih, dari tuas TC. Jadi kalau dimasukin 4L dia langsung otomatis ngelock gitu. Nah ini switch 4WD nya nih belum disambung, nanti kita tinggal sambung. Yang penting udah ada keluarnya, ntar kita tinggal sambung buat otomatisnya. Switch udah ada, solenoid udah ada, tinggal ngaktifin aktuatornya. Kalau gardan yang di depan, ini kebetulan kita pakai bahan gardan Hilux
yang nggak rigid, yang masih yang pakai wishbone gas roda. Kita lihat diagramnya aja biar agak sedikit menjelaskan. Nah, ini diagramnya nih, ini diagramnya. Sebetulnya buat gerakin aktuator ini cara kerjanya simple. Kalau untuk nge-free unlock, vakum ini narik. Nah, ini dia ngisep, dia ketarik tuasnya ke belakang, dia unlock. Kalau mau ngelock, vakum yang ini yang ngisep, jadi dia ketarik ke depan, kelok gardannya. Gitu cara kerjanya. Tapi nggak sesimpel itu. Jadi kalau kita nge-free, dia ngisep, ini harus bebas, harus ada udara masuk. Soalnya kalau nggak ada udara masuk, dia tarik-tarikan, nggak bakalan bisa bergerak. Begitu juga kalau ngelok. Kalau ngelok juga ini harus ada udara masuk di sini, biar dia bisa bergerak ke depan ngelok. Gitu. Karena dia nggak ada, kita nggak punya modulnya, kita bikin sendiri nih modulnya. Pakai solenoid ini, sama sih kayak solenoid denso yang buat AC, buat idle up, buat gitu sama nih. Buat ngatur vakum udara. Gitu. Kita buat saklar. Kita buat saklar on off di sini buat ngaktifin ini yang buat ngelok nih. Jadi kalau cara kerjanya gini, kita kontak nih, kita nyalain. Nah, kalau kontak nyalain, karena ini relaynya nggak dapat setrum dari saklar kita masih off nih ceritanya. Dia nggak dapat setrum dari saklar, arusnya masih ada di 87A. 87A ini bergerak ke sini, ngaktifin solenoid yang nomor 1. Solenoid nomor 1 karena dia udah dapat vakum dari mesin nih, vakum dari mesin, dia akan narik yang ini nih, vakum yang unlock. Itu mesin hidup tanpa mengaktifkan saklar. Dia akan narik ini ke unlock, ke free. Jadi gardannya bebas muternya. Begitu. Nah, begitu saklar ini dinyalain, dia kan dapat setrum nih, 86-nya. Dapat setrum yang tadinya 87A, dia pindah ke 87 strumnya, strum keluarnya. Buat ngaktifin solenoid 2 sama 3. Kenapa kita butuh 2 solenoid? Karena butuh buat angin bebas di sini. Angin bebasnya itu sebetulnya dari selang yang ada di sini. Makanya kita bikin solenoid pertama, dia menghisap di sini. Nah, ini kan jalurnya nih, jalur vakum dari mesin ke atas, dia keluar dari sini buat ngaktifin solenoid yang kedua. Yang ketiga ini. Karena dia begitu saklar on, 87 keluar nih strumnya buat ngaktifin solenoid 2 sama 3. Nah, dia dapat nih, kebuka kan vakumnya. Dia maju ke depan buat ngelok. Nah, kalau kita nggak pakai solenoid yang ketiga ini, begitu kita matiin saklarnya, dia nggak balik. Kalau misalnya kita langsung nih dari sini langsung ke sini, dia nggak balik. Makanya kita butuh ini yang ketiga. Begitu unlock sukses, kita pengen print lagi, kita matiin saklarnya. Nah, ini nih, dia akan ngebuka yang ini nih, jalur sendiri. Sebetulnya dia butuh udara sedikit karena ada selang yang perpindahan dari solenoid 3 ke 2 ini.
makanya dia ada udah sedikit udara yang bebas, makanya dia bisa unlock gitu. Karena kalau saklarnya di off, setrumnya pindah ke 87, dia kan pindah nih ngisepnya ke sini, ke unlock gitu. Ini yang pakai saklar. Terus kalau kita mau tambahin yang otomatis, ya ini, begitu masuk 4WD ini dapat aktif nih relay yang kaki 4. Soalnya kan kalau kontak on ini belum aktif relaynya karena belum dapat ground. Nah begitu ini aktif, dia sama kayak langsung ngaktifin relay yang kaki 5. Jadi ini saklar nggak perlu di onin, dia udah langsung aktif nih relay kaki 5. Makanya dia otomatis langsung ngaktifin aktuator ini, ngelock gitu. Kita boleh lah, ini boleh dipakai atau enggak. Kadang-kadang takutnya lupa saklarnya, makanya kita bikin otomatis. Tapi ada juga yang nggak perlu diaktifin otomatisnya. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya tanjakan aspal atau gimana kita butuh gilo, ya kita tinggal masukin 4WD, nggak perlu ngaktifin gardan depan, dia udah masuk ke low gearnya. Kadang-kadang off-road butuh juga buat di aspal tanjakan curam, mobil-mobil berat-berat gitu butuh, cuman nggak butuh 4x4-nya, tapi butuh gear low-nya gitu. Ini boleh dicoba nih satu-satu. Maksudnya rangkaiannya seperti ini, rangkaian aktuator buat ngaktifin aktuator ini, freelock ini, vakum. Ini masih freelock yang maksudnya belum yang modern lah. Yang modern tuh aktuatornya dia udah ikut ECU. Biasanya dia saklarnya yang modelnya itu diputar, terus dia ngaktifinnya juga pakai motor di sini. Jadi dia nggak butuh solenoid ini, karena dia ngaktifinnya, ngaturnya itu ada motornya. Kalau yang modern, kalau ini masih ibaratnya masih inilah manual lah, belum modern. Makanya bisa kita akalin pakai 2 relay ini. Pakai 1 relay sebetulnya bisa, karena kita pengen bikin otomatis, kita bikin 2 relay gitu ya. Biasanya yang mobil-mobil off-road ganti-ganti gardan, kayak gardan Hilux, gardan Prado, gardan Ranger, terkendala sama vakum ini, aktuator freelocknya. Kalau Prado itu freelocknya dia ada di gardan, dia pakai motor, pakai dinamo yang kecil, nanti kita bahas lagi lah itulah cara kerjanya gimana. Itu beda lagi gitu. Tapi ada juga gardan Jimny yang model Jimny white itu, gardan lebar itu, dia pakai model aktuator seperti ini nih. Cuman bedanya dia di hubnya, di hub kanan kirinya makanya. Jadi model freelock tapi kayak freelock otomatis. Jadi dia nggak di tengah. Kalau ini kan posisinya pasti ada di tengah. Kalau itu nggak, dia ada di kanan kiri. Sama modelnya. Selangnya dua juga, buat nge-freeze sama buat nge-lock gitu ya. Nanti kalau kurang jelasnya boleh tanya-tanya di kolom komentar, nanti kita ngoprek yang lain-lainnya lagi. Salam ngoprek, semoga bisa sedikit membantu lah kasarnya gitu. Terima kasih, salam ngoprek.